Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama, xerofit. Xerofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin juga untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga yaitu hidrofit. Hidrofit artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai dan enceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya juga berlapis zat lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kangkung juga termasuk hidrofit. Hidrofit memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun dan daunnya muncul ke permukaan air. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat yaitu higrofit. Artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Selain beradaptasi untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya sebagai berikut. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Mawar, melati, anggrek, dan semacamnya memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Bunga dandelion, benihnya memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat baru kemudian tumbuh. Tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara tumbuhan melindungi diri ini bisa juga disebut dengan ciri khusus. Ciri khusus yang dimiliki masing-masing tumbuhan menyebabkan pemangsa tidak mau atau tidak bisa memangsa tumbuhan tersebut. Yang pertama, dengan durinya, contohnya pada pohon salak, batang mawar, daun nanas, daun lidah buaya, dan buah durian. Yang kedua, dengan getahnya, contohnya pada pohon karet, pepaya, sawo, dan nangka. Yang ketiga, dengan baunya, contohnya pada bunga bangkai. Yang keempat, dengan rasanya, bisa rasa pahit, rasa sepat, rasa asam, contohnya pada belimbing muda, belimbing wuluh. Yang kelima, dengan racunnya, contohnya yaitu pada tanaman gadung, jarak, dan kecubung. Yang keenam, dengan kulitnya yang keras, contohnya pada kelapa, salak, dan durian. Yang ketujuh, dengan bulu atau rambut halus yang disebut dengan gelugut, contohnya pada bambu dan terong. Anak-anak hebat, setelah ini kalian ditugaskan untuk membuat peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri.